Suening. Aku tunggu di lampu merah. Begitu sampai, pasti... Oke, aku segera sampai. Aku juga sudah siapkan kejutan untuk kamu. Aku tutup dulu, ya. Suening tidak peduli pekerjaanku, dia tetap memberi kejutan. Saatnya membawanya ke Beijing dan memberitahu dia jati diriku yang sebenarnya. Ayah, Anak nakal, jabatan direktur tidak mau, pergi ke Yingzhou jadi petugas keamanan, kembali ke Beijing. Sudah berapa kali ku bilang, tugas utama kamu sekarang itu cari istri, punya anak. Untuk menjaga keturunan Luo dan garis sakti Tiongkok. ayah, aku sudah punya calon istri. Dia penyayang dan tulus padaku. Aku akan segera membawanya pulang untuk menikah. Ayah, aku akan membuatnya jadi wanita bahagia di dunia. Dasar anak bodoh, gaji segitu mau beli bunga apaan? Belum kuberitahu, aku sedang hamil anakmu. Uang segini mending disimpan buat anak nanti. Aku akan segera kembali ke Beijing untuk menikah. Remnya nggak berfungsi. Cepat minggir. Hati-hati. Qian Qiu. Semua pembuluh nadi di tubuhnya putus. Qian Qiu. Li Feng, kesini sebentar. Tuan Deva. Qian Qiu hilang kabar, temukan dia. Baik, akan langsung perintahkan Hu King Er. Meski harus mencari sampai dasar bumi, tetap temukan Tuan Muda. 6 tahun lalu setelah kecelakaan, aku lumpuh, tak bisa bicara. Suening sudah berkorban banyak untuk aku dan anak-anak. Mereka memberi segalanya terlalu banyak. Rumah Sakit Rakyat Yingzhou, kalian ini jenius apa? 6 tahun berlalu, masih belum menemukan Tuan Luo, Hu King Er? Sedikit batuk, mungkin masuk angin. Setelah periksa, kita pulang. Dia ini Hu King Er dari cabang Yingzhou, ayahku mengirimkan orang untuk mencariku. Dia itu Hu King Er dari Yingzhou, ayahku mengirim orang mencariku. Lanjutkan pencarian, 6 tahun lalu rekaman menunjukkan Tuan Luo terluka. Periksa semua rumah sakit untukku, segera lakukan. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Siapa yang dicari? Heboh sekali. Dia mencari aku. Suening, hentikan dia. Kalau dia melihat aku, kamu tak perlu repot lagi. Kalau kamu tidak membawa orang lumpuh, Aku tidak akan kalah. apa ada pengacara sampah kayak kamu? Tenang dulu. Suening, aku mengerti kesulitanmu, tapi kalau terus begini, aku juga jadi repot. Lebih baik kamu mengundurkan diri saja. Baik. Aku nggak pilih kasih antara miskin dan kaya. Kalau kamu pilih pengemis, aku terima. Tapi dia lumpuh nggak bisa ngomong. Demi sekolahmu, aku habiskan semua tabungan keluarga. Aku berharap kamu punya masa depan cerah, tapi sekarang malah Dan sekarang, kamu malah... Ayo pergi. Aku nggak punya anak perempuan sepertimu lagi. Sebentar lagi giliranku, kita pergi dulu ya. Dokter Wang, berapa lama lagi aku punya? Kalau pakai operasi dan kemoterapi, 2 tahun. Kalau terapi konservatif, 3 bulan. Operasi dan kemoterapi? Ning kena kanker stadium akhir? Tidak, nggak mungkin. Nyonya Xia, saya sarankan hentikan penggunaan obat baru untuk pengobatannya. 1 juta. Uang ini baru berarti kalau digunakan untukmu. Nian masih kecil. Simpan untuknya. Waktunya lebih lama dari aku. Tidak, Suning. Kamu harus sembuh. Dengan ilmu ilahi, saat meridianmu pulih, aku bisa menyelamatkanmu. Berusahalah sekuat tenaga untuk tetap hidup. Hanya dengan bertahan hidup, ada harapan. 2 bulan kemudian. Aku hanya punya 1 bulan lagi di dunia ini.
Kamu harus kuat, segera bangkit, supaya bisa hidup bersama Nian-Nian. Ibu, kamu nggak apa-apa kan? Ibu nggak apa-apa, cuma flu ringan saja. Cepat masak, ibu mau lihat sejauh mana kamu belajar masak. Suening, aku ingin memberimu kemewahan, tapi membebanimu. Aku harus segera pulih. Agar aku bisa memberimu kemewahan yang tak ada habisnya. Ada kursi roda, kenapa mengikat suami di pohon? Gila. Membiarkan anaknya masak bau gosong. Kenapa masak berkali-kali tapi tetap gosong? Kamu benar-benar kejam. Menyiksa suami, Lebih buruk dari bina. rekam video, unggah ke internet. Hancurkan reputasinya. Suening bukan seperti yang kalian katakan. Kimahan, jangan pukul atau marahi ibuku. Anak ini pengertian, bagaimana kalian tega menyakiti? Om, ibu tidak menyiksa ayah. Ibu melakukan terapi untuk ayah. Ibu flu di paru-paru. Aku harus pergi jauh. Aku harus memasak dan merawat ayah. Ini bukan flu, ini kanker paru-paru stadium akhir. Aku bersalah telah salah paham padanya. Ia sampai harus menerima. Aku baru ingat. Beberapa tahun lalu, berita menyebut dia merawat suami lumpuhnya. Tak pernah meninggalkannya, merawat dengan hati, bahkan tetap memilih melahirkan anaknya. Zaman sekarang, wanita baik seperti ini jarang ada. Kita harus membantunya. Ibu minum obat. Alat kaya 500.000. Alat kaya masuk 1 juta. Alat kaya masuk 500.000. Waktu Suening tidak banyak lagi, aku tidak bisa diam saja melihat dia mati. Rumah orang tua, ayah, anggap ini permintaan terakhir putriku dalam hidup. Kelihatannya kamu tetap tidak mau Xia Mu Shen, ayah Xia Suening, dan orang yang lumpuh itu bercerai. Suening, kami melihat video di internet. Liu Wanhua, ibu Xia Suening, kamu kesal dengan daripada bertahan, lebih baik memutuskan segalanya. Bu, aku tidak membenci Qian Qiu. Jangan berbicara terlalu banyak. Kalau kamu tidak cerai, kita putus hubungan ayah dan anak. Pak. Bu. Aku anak yang tidak berbakti. Aku tidak akan meninggalkan Qian Qiu. Cepat. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Pegang ini. Lihat dirimu, bisakah kamu bicara dengan baik? Ini 1,2 juta rupiah untuk berobat. Bu, dari mana kalian dapat uang sebanyak ini? Ayahmu. Jual rumah di kota, sisanya dari tabungan kami. Bu, Meski kamu bandel, kamu tetap anak kesayangan kami, walau kami nggak suka dia yang lumpuh. Qian Qiu seperti ini karena menyelamatkanmu. Menantu seperti dia, kami terima. Melihat kamu berlutut, hati ibu nggak enak. Bu. Ayah. Budi kalian bisa kubalas di kehidupan berikutnya. Snowy menderita, kalian kesulitan, tunggu hingga aku sembuh. Pasti akan aku balas budi kalian. Nenek Nian belajar masak. Ingin membuat makanan untuk nenek. Nian-Nian kita memang anak baik. Tempat tinggal apa ini? Kumuh banget. Liu dan Nian, Xia Suening, paman, pakaianmu ketinggalan zaman. Xiak Suening, Zepupul Yu King King. Ayah, ibu. Cepat, lihat ini. Itu apa? Senfong, Ton Xiak Suning. Kakak. Kenapa kalian Aku datang untuk memberi leluhur keluarga Xia kesempatan bangkit dari kubur. Tuan muda Shen dari Lingzhou tertarik padamu. Cepat cerai sama si lumpuh ini dan raih kekayaan besar itu.
Tidak peduli siapa, aku tidak akan cerai dengan Qian Qiu. Xia Suining, aku salah dengar. Kamu sudah menikah? Punya anak bawaan. Bukan gadis perawan lagi. Mana laku? Tuan Muda Shen bisa suka sama barang bekas kamu? Itu kuburan leluhur keluargamu ya? Sampai Jual barang bekas. Liu Qingqing, kamu anggap istriku apa? Berani sekali. Xiamashen, suruh sirai. Soal anak, biar anak yang urus. Aku gak ikut campur. Anak perempuanmu bermasalah, otakmu juga. Tahu grup Xiangong, bisnis terkuat di Huaxia. Ayahnya Tuan Shen, Shen Wansan, Tuan Shen, adalah wakil kepala cabang grup Xiangong di Yingzhou. Kedudukannya hanya di bawah manajer utama Hu King Air. Iya, Liu Wanhua, cepat usir orang lumpuh ini keluar. Hanya kalau kita ikuti Tuan Shen, kita bisa hidup enak. Grup Xiangong adalah perusahaan yang aku dirikan. Siapa sangka karena anak wakil kepala cabang, mereka berani melawanku. Benar-benar melawan langit. kami tidak akan mengusir Qian Qiu, tapi juga menjual semuanya untuk mengobatinya. Kalian mau mengobati si lumpuh ini? Aku tidak salah dengar? Kamu tidak salah dengar. Ayahku menjual rumah di kota agar Qian Qiu bisa memakai obat baru dan berdiri lagi. Liu Wanhua, suamimu dan anak perempuanmu bodoh karena sakit. Kamu bodoh. Pantas pakaiannya kumal, makanan ini tidak lebih baik daripada makanan anjing. Kamu mau usir ayahku pergi. Kamu jahat. Pergi dari sini. Pergi jauh, Nian. Rok aku seharga lebih dari 10 juta kau rusak. Jual si kecil itu tak cukup mengganti. Berani pukul Nian, cari mati. Selama 6 tahun aku sibuk mencari dan mengabaikan urusan cabang. Namun tetap tidak ada hasil. Presiden Luo, di mana sebenarnya Anda? Président ou, apakah ini Tuan Muda Luo? Benar, gunakan semua kekuatan, kita harus menemukannya. Baik. Kalian benar-benar ketat. Liu Wanhua, ini cara bicaramu? Bagaimana mendidik anakmu? Mengajar anak urusan saya, rumah ini tidak menyambut kalian. Jamu. Dengan niat baik kasih jalan buat kamu jadi kaya, malah kamu usir gue. Kalian gak tahu diuntung. Wanita yang gak tahu diri. PAK. Kenapa ngehalangin gue? PAK. Mereka seperti batu di toilet, keras kepala. Harus pakai otak. Kita tipu wanita itu, bawa ke wilayah Tuan Shen. Nanti nggak ada pilihan. Emang lo paling pinter. Karena kalian tetap tidak setuju, saya tidak akan memaksa. Manajer firma hukum Hong Rui adalah teman saya. Situasimu sudah saya ceritakan padanya, dan dia juga sudah memberikan jawabannya. Kamu bisa kapan saja mulai bekerja di sana. Kak, benarkah ini? Saya memaksa dia bercerai demi kebaikannya. Kalau dia tidak mau, biarkan saja dia. Kalau bisa membantu, ya bantu saja. Firma hukum Hong Rui diakuisisi 6 tahun lalu oleh cabang Yingzhou, bagian dari grup Xiangong. Ini buruk. Ini pasti jebakan. Aku harus mencegah ini. Jangan pergi. Ayah, Qian Qiu. Kamu jangan sampai kenapa-napa ya. Tunggu aku ambil kasus ini, aku bisa pakai obat baru dan ada harapan untuk bisa berdiri lagi. Anak kita nanti, semua hanya bisa mengandalkan kamu. Paman, terima kasih banyak. Keluarga tidak perlu bicara terpisah, darah lebih kental dari air. Benar, kita semua keluarga, saling membantu dong. Lebih cantik dari yang difoto. Terima kasih banyak, Tuan Jin. Tidak baik, ini jebakan. Tidak baik, ini jebakan. Gadis cantik, kamu mau lari kemana? Seluruh jalan ini milik grup Xiangong. Kamu masih mau lari kemana? Lumpuh, wanita secantik ini sudah ada di depanmu. Sayang sekali kamu nggak bisa apa-apa. Jadi, Biar aku yang bantu melakukannya. Satu jalur meridian pulih. Hei, Shen. Tunggu saja sampai aku pulih, aku akan mengulitimu. Tenang, fokus perbaiki, lebih cepat lagi. Kamu mau ngapain? ngapain? Tentu saja sayang sama kamu. Tuan Shen, zaman hukum, kamu melanggar hukum. Hahaha, di kota lain aku nggak tahu. Tapi di Yingzhou,
Sian Gong Group seperti langit, hukum tertinggi. Kamu orang lokal, kan? Kamu pasti tahu, kalau aku pakai nyawa orang tuamu buat ancam kamu. Kamu pasti nurut. Tapi aku ini selalu menang dengan kebaikan. Orang cacat, dia itu barang bekas pernah punya anak. Rp1.000 sekali pakai. Harga segini. Lumayan murah, kan? Nadi kedua akan pulih. Kamu, Shen, akan aku potong-potong jadi ribuan bagian. Président nous. Kabar soal Tuan Luo. Manajer gedung Hongrui, Tuan Wang, melaporkan. 2 orang di CCTV. Mirip dengan Tuan Luo dan Nona Xia. Ayo, ke gedung Hongrui. Baik. Saya membuat kesepakatan dengan suamimu. Sudah selesai. Apa yang kamu tunggu? Kalau nanti nggak tampil bagus. Kamu bakal kena hukuman lo. Tuan Shen, kami nggak dendam. Kasihanilah kami, biarkan kami pergi. Perempuan jahat, tujuanmu cuma kumpulin uang buat obatin si lumpuh, kan? 1.000 perak sekali, kita aja sehari 2 kali, uangnya cepat banget ngumpul. Tuan Shen, suamiku lumpuh, aku punya kanker paru-paru tahap akhir. Mungkin sebulan lagi aku mati. Tolong belas kasihan, lepaskan kami. Serius? Rekam medisnya ada di tasku. Hahaha. Aku sudah bermain dengan banyak wanita, tapi belum pernah dengan yang hampir mati. Orang lumpuh, kau benar-benar memberiku kejutan. 10 menit lagi akan selesai diperbaiki. Saat itu akan menjadi akhir dari keluarga Shen. Gadis cantik, Malam yang indah ini sangat berharga. ayo kita mulai sekarang. Wanita nakal, berani menggigitku. Meridian kedua belum pulih, jangan sembarangan menggunakan tenaga dalam. Dalam setengah jam, hindari gerakan berlebihan, kalau tidak sulit pulih. Qian Qiu, kau bisa bergerak? Bagaimana kau bisa berdiri? Cher. Terima kasih membawaku berobat. Kalau bukan karena kamu, aku nggak mungkin pulih cepat. Beberapa hari lagi aku sembuh total. Kebaikanmu selama ini pasti akan kubalas. Sedangkan orang yang jahat, aku akan membuatnya membayar. Kamu bisa bergerak, langsung omong besar. Seumur hidup sering ngomong asal ya. Nggak sedikit kan? Gimana caranya bikin aku bayar dengan kondisimu sekarang? Kau dengar? Bahkan ayahmu di depanku cuma seperti semut, apalagi Tuan Shen. Kalau kamu berhenti sekarang, aku biarkan kamu hidup. Kalau tetap keras kepala, aku pastikan keluargamu kena imbas. Aku mau tanya, Tuan Luo. Kenapa Aru lepaskan Yang Kesil? Kamu masih berakting di sini. Qian Qiu, Benar-benar merasa diri orang besar? Kalau kamu orang besar, aku adalah dewa 4 lautan. Berhenti. Kalian siapa? Matamu benar-benar buta, tidak kenal Tuan Hu? Tuan Hu, Tuan Luo dan Nona Xia ada di atas lantai ini. Mereka di mana? Rekaman elevator menunjukkan mereka ke lantai 18. Firma Pergi ke firma hukum Hongrui. Jangan bilang bukan orang penting, wala orang besar, ingjo wilayahku. Kamu lumpuh. Kalau aku bikin kamu mati, siapa yang akan tahu? Tuan Shen, aku mohon, jangan bunuh suamiku. Kalau aku gak bunuh dia, aku merasa menghina bakatku sebagai penjahat. Aku akan dengar perintahmu, kamu mau, aku lakukan. Suening, tolong jangan seperti ini. Aku kasih tahu kamu, kalau kamu berani nyentuh dia sedikit aja, aku akan habisin seluruh keluargamu. Aku berubah pikiran. Aku gak akan bunuh dia. Bawa dia, tahan dia untukku. Jangan. Angkat kepalanya. Aku mau dia lihat sendiri aku berinteraksi dengan istrinya. Jangan lewatkan satu detail pun. Tidak boleh ada yang terlewat. Suening, Bagaimana kalau begini? Kamu jadi milikku, aku akan lepaskan dia. Kalau tidak, Aku dorong dia dari lantai atas. Yingzhou tahu, aku bisa buat orang mati jam 3 malam.
Bahkan Guanin pun tak berani menyisakan dia hingga subuh. Jangan lihat, bertahanlah hidup. Qian Qiu, apa akan baik padaku? Bukan hanya selamanya baik padamu, aku juga akan memberimu kekayaan melimpah. Jangan janji muluk-muluk sama aku. Aku nggak butuh kaya raya, asalkan kamu baik-baik aja. Kamu baik, aku juga baik. Dasar jahat, kamu ini orang jahat. Berlutut. Bikin kesal aja. Kenapa ribut? Di dalam ngapain? Kamera pengawas di kantor hukum rusak, lagi diperbaiki. Kalau nggak di sini, coba cari tempat lain. Tuan Shen. Di momen penting, buka pintu. Ada API. Tuan Shen, Buhu datang ke firma hukum. Kalau dia tahu Anda di sini, bagaimana kalau Anda pindah tempat? Buhu, lalu kenapa? Di gedung Hongrui, aku yang paling berkuasa. Ayo pergi. Cantikku, kita lanjutkan. Kamu bohong padaku. Bukankah kamu Akan melepaskannya? Pulang dengan selamat, jaga Nian-Nian baik-baik. Hari ini, aku mau bahagia lahir batin. Orang jahat. Qian Qiu, kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Hari ini, bahkan jika nyawaku harus dikorbankan, aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Hebat juga, sepanjang hidupku belum pernah ada yang berani. memukulku di wilayah? Pemuda, ingin menantang langit ya? Hanya anak tunggal seorang wakil direktur kecil. Siapa yang memberimu keberanian? Karena kekuatan, lumpuh, kamu membuat masalah besar. Awalnya aku hanya mau bersenang-senang dengan istrimu. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Kalian berdua harus mati. Jangan takut, dia cuma omong besar. Orang lumpuh. Kamu percaya tidak? Satu telepon dariku bisa menghancurkan keluargamu. Kamu percaya tidak kalau satu telepon dariku juga bisa menghancurkan keluargamu? Ponsel. Kupikir 3 bulan bisa menemukan tuan muda, tapi 6 tahun berlalu tanpa hasil. Zhang Xinyu. Kalau bukan karena titah sang dewa. Aku sudah menghabisi kalian. Aku sendiri yang akan menghabisi kalian. Ini nomor pribadiku, hanya dia yang tahu. Dasar anak nakal, 6 tahun berlalu. Akhirnya ada kabar darimu. Hei, Bocah, kamu di mana? Bocah, kamu di mana? Ngomong aja nggak lancar, masih mau telepon segala. Qian Qiu, kenapa kamu batuk darah terus? gak apa-apa, jangan khawatir. Awalnya, kalau kamu nurut dan melayani aku baik-baik, masalah ini bisa selesai. Tapi sekarang, bukan cuma kalian berdua yang akan mati, bahkan keluarga kalian juga bakal kena. Sepertinya dia sedang dalam masalah. Lacak pemilik nomor ini, kunci lokasinya. Siap. Dai Huaxia, siapa berani kari masalah dengan tuan muda? Aku akan habisi seluruh keluarganya. Gali makam leluhurnya.
Pemilik nomor ini adalah Xia Suening. Orang dari Lokasi ponsel. Kota Yingzhou, Huaxia Ziaga 1. Segera bertindak. Siap. Kenapa masih bengong? Cepat tangkap dia. Siap. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tuan Muda Shen, putra direktur divisi Ingzhou perusahaan Xiangong, ada di gedung Hongrui. Dia raja di sini. Ikut dia, bilang kata baik. Siapa tahu kamu dan istrimu masih punya kesempatan hidup. Anak kecil dari wakil direktur saja sudah berani begitu sombong. Tapi apa kamu tahu? Siapa aku? Oh iya. Barusan dia bilang, dia itu bos besar yang menyembunyikan identitasnya. Lumpuh, 6 tahun yang lalu kamu cuma satpam miskin, orang miskin yang sebenarnya. Lumpuh 6 tahun, baru bisa berdiri, sekarang mau merasa bebas? Jangan bilang kamu bukan orang besar. Sekalipun orang besar, di wilayahku Janggon Sambong. Tetap panggil aku Tuan. Bertingkah sombong, kamu nggak takut kantor pusat grup Xiangong menyelidiki? Yingzhou cuma kota kecil tingkat 3. Bos besar kantor pusat grup Xiangong punya kekuasaan besar. Sibuk mengurus Mana sempat ngurusin urusan Yingzhou. Baiklah, bahkan markas besar grup Istana Dewa tak dianggap penting. Janggon takut. Harimau besar pun tak bisa kalahkan ular lokal. Meski petinggi grup Istana Dewa datang, tetap harus tunduk padaku. Tuan muda ada di sini, aku harus menemukannya. Grup Istana Dewa tersebar di seluruh dunia, asetnya mencapai ribuan triliun, dan memiliki lebih dari 1.400 petinggi. Wakil direktur itu bahkan bukan bagian dari petinggi. Kalau bukan kulihat sendiri hari ini. Sungguh sulit percaya, anak seorang wakil direktur berani begitu sombong. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana bisa kau begitu paham soal situasi internal grup Istana Dewa? Kamu tadi bilang, aku cuma seorang satpam kecil, orang miskin yang kamu sebut. Orang miskin. Aku paham, orang lumpuh pun bisa mencari informasi, memeriksa data grup Xiangong dengan teliti. Aku rasa Padang Tanggon dan kaki dulu, baru basmi keluargamu. tangkap mereka. Padang Tanggon dan kaki dulu, baru basmi keluargamu. Tangkap mereka. Padang Tanggon, kaki, lalu basmi keluargamu. Tangkap mereka. Aku mau lihat siapa yang berani. Ayo, kita pulang. Pulang? Kalian punya rumah? Apa maksudnya? 1 hari lagi, desa keluarga Li akan aku ratakan dengan tanah. Semua warga belum tanda tangan perjanjian. Penggusuran paksa ini seperti Aku tukang gusur, aku perampok. Kalian penduduk keras kepala, menantang grup Istana Surgawi, cari mati. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Halo. Akan segera ke sana. Dalam 12 jam, aku akan membuat penduduk keras kepala itu jadi seperti anjing kehilangan rumah. Bawa mereka pergi, patahkan tangan dan kaki, habisi keluarganya. Biar mereka sekeluarga pergi dengan rapi bersama-sama. Ya. Cincir. Kunci gedung, jangan bayarkan Naya Makalur. Siap. Tuan Shen itu sangat berkuasa. Cepat hubungi keluarga kalian dan kabur, atau nanti terlambat. terima kasih. Jangan buang waktu, waktunya sempit. Cepat pergi. Suening. Tuan Shen, saya salah. Hebat. Berani melepaskan Sizirang? Jika keluarga itu kabur, aku akan bawa kau ke kuburan. Bawa pergi. Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen, saya salah. Saya salah. Saudara-saudara, semua sudah siap. Sudah berangkat sejak 20. Perintah perusahaan, malam ini pukul 12, tidak akan ada lagi desa keluarga Li di Zhou. Saudara-saudara, berangkat. APA, ada yang korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, dan mencelakai Tuan Luo. Siapa dia? Anak Shen Wansen. Chen Xianhuan. Dia tidak hanya itu. Ingin menghancurkan rumah lama Nyonya Desa Li. Dia membawa wakil direktur kecil dan anak pembangkangnya menantang Tai Shui. Kerahkan kekuatan ke desa Li. Aku akan membuat keluarga Shen menyesal lahir. Baik.
Suening, kenapa nasibmu begini pedih? Baru saja Qian Qiu sembuh. Kamu sudah jatuh sakit. Snowing sakit parah. Liu Danyu menjualnya ke Shen Xunhuan. Dihancurkan oleh orang jahat. Liu Danyu pantas mati. Shen Xunhuan lebih pantas mati. Snowing. Penjahat akan datang. Kenapa nggak bawa orang tuamu kabur? Kalau mereka mau tangkap aku, kita mungkin juga nggak sempat lari. Lagi pula aku malah berharap dia datang. Bukannya aku sudah bilang, aku ini orang besar di Istana Abadi, bahkan kalau bapaknya datang. Hanya semut di hadapanku. Qian Qiu adalah orang besar di grup Istana Abadi. Benar-benar orang penting di grup Istana Dewa? Saat ini, mengatakan hal besar tidak berguna. Aku bilang akan memberimu pernikahan megah. Aku tidak peduli soal kekayaan, aku hanya menginginkan kamu dan Nian Nian. Suening. Nian Nian bersamaku, sudah menderita cukup banyak. Kamu janji, setelah aku pergi. Siapapun yang kamu nikahi, pastikan Nian Nian tidak menderita. Orang tua kita. Bertahun-tahun mereka banyak berkorban. Aku tidak bisa merawat mereka lagi, tidak berbakti. Mereka juga aku percayakan ke... Jangan bicara yang membuat sedih. Penyakitmu akan sembuh. Ini penyakit mematikan. Nian Nian, juga ayah dan ibu. Harus hidup baik. Aku telepon dulu, panggil orangku ke sini, nanti kamu akan tahu apa yang terjadi. Ayah, pinjam handphonenya sebentar ya. Kenapa nggak bisa tersambung? Kamu sudah pulih. Aku ajak teman-teman lihat kamu. Wah, kamu sudah sembuh, ya? Bagus sekali. Suening, perjuanganmu berhasil. Terima kasih semua warga desa. Nggak usah terima kasih. Pak Xia, Wan Hua, kalian berjuang habis-habisan buat Luo Qian Qiu. Sekarang dia sudah sembuh. Kedepannya kalian pasti bakal lebih baik lagi. Sekarang kamu sudah sembuh. Jangan lupa berterima kasih pada keluarga Xia. Jaga. Tenang saja semuanya. Aku pasti akan menjaga mereka dengan baik. Oh iya, kepala desa, ponselmu bisa buat menelepon nggak? Ponsel warga desa nggak bisa buat nelepon. Semua lagi bingung soal itu. Kalau nggak bisa nelepon, itu wajar. Hari ini adalah hari besar pembongkaran desa Lijia. Aku bayar mahal untuk memblokir sinyal seluruh desa. Gimana? Kaget nggak? Terkejut nggak? Pembongkaran paksa. Berapa lama sampai di desa? 6 menit. Kecepatan penuh, sampai 3 menit. Baik. Kamu lagi, si jahat. Tulia, nggak dengar apa yang Tuan Shen bilang? Hari ini adalah hari besar untuk pembongkaran. Cepat, serahkan perjanjiannya. Perjanjian ini nggak kutanda tangan. Aku juga. Kamu bawa perjanjian itu dan suruh warga desa tanda tangan. Liu Danian, adikmu masih tinggal di desa. Apa kamu tidak punya hati nurani? Jangan ngomong yang nggak perlu. Proyek pembongkaran desa Li diurus Wakil Direktur Divisi Inzhou, Grup Xiangong. Pak Shen yang memimpin, bahkan Tuan Muda Shen juga datang hari ini. Tidak tanda tangan berarti punya masalah dengan Pak Shen. Tuan Muda Shen, kami tidak menonton penggusuran. Tapi setelah digusur, penduduk desa harus punya tempat tinggal. Apa grup Xiangong tidak memberi ganti rugi untuk penggusuran? Setiap keluarga. Sudah dikasih 10 juta rupiah, kalian ini orang miskin, seumur hidup belum pernah lihat. Uang sebanyak itu, Liu Danian, kau lisik. dasar orang jahat. Jangan suka melawan orang yang baik, ya? Tenangkan diri dulu. Kepala desa, jangan emosi. Biar aku yang urus ini. Kamu lumpuh, masih di sini? Tunggu selesaikan urusanku dulu. Nanti aku akan urus kamu baik-baik. Setahuku, proyek relokasi dari grup Xiangong memberikan kompensasi lebih dari 10 juta, dan lokasi baru. Jauh lebih baik dari lokasi lama. Kalau setuju di depan tapi melawan di belakang, berarti memaksa relokasi dan uang kompensasi. Pasti kalian korupsi, kan? Benar. Kalian korupsi. Kita pergi ke kantor pusat Xiangong dan adukan mereka. Beritahu mereka, saya mau lihat siapa yang berani. Terobos saja. Sekumpulan orang jujur mau memberontak, ya?
Saya sarankan kalian jangan mempersulit diri. Tanda tanganilah perjanjian ini. Kalau kami tidak tanda tangan, Tidak mau tanda tangan? Kalian tidak tahu cara Tuan Muda Shen bertindak. Saat itu, kalian ingin mati nggak bisa, hidup nggak bisa. Menderitalah tanpa bisa mati. Liu dan Yan, dulu keluargamu miskin. Itu ibuku berhenti sekolah, kerja cari uang supaya kamu bisa sekolah. itu karena orang-orang Setiap keluarga mengumpulkan uang agar kamu bisa kuliah, tapi kamu malah jadi orang jahat yang lupa balas budi. Sekarang bukan cuma meracuni keluarga kami, tapi juga meracuni para tetangga. Kamu benar-benar orang jahat yang lebih buruk dari binatang. Orang lumpuh ini bilang kamu lupa balas budi. Kamu lupa? Tuan Shen, kebaikan Anda sangat besar. Berkat Anda, saya bisa masuk ke grup Xiangong. Apalagi dipindahkan ke departemen penting. Anda seperti orang tua kedua bagi saya. Dengar semuanya, aku ini ayahnya. Kebaikan ya. Itu milikku. Masih bengong? Rata-ratakan desa ini untukku. Kamu. Kalian benar-benar tidak tahu aturan. Tidak tahu aturan sama sekali. Kepala desa, tenang. Serahkan masalah padaku. Baiklah. Di gedung Hongrui, aku pakai ponsel Suening menelepon. Raja negara pasti sudah melacak lokasinya. Setelah kebenaran terungkap, orang-orang dari grup Istana Dewa seharusnya segera tiba. Shen Sunhuan. Saranku, tunggu sebentar lagi. Orang lumpuh, tunggu apa aku? Beri aku 3 menit. Orang-orangku akan segera sampai. Orang-orangmu? Segera sampai. Ya Basle, Shen Wansan bermasalah. Kebenarannya sudah ditemukan. Tuan Luo ada di desa Li. 1 menit lagi saya sampai. Berani melukai Tuan Muda, aku akan bongkar makam leluhur keluarga Shen. 6 tahun lalu, kau itu satpam di tempat parkir. Orang yang kau maksud itu. Jangan-jangan cuma beberapa orang miskin itu. Shen Muda itu satu-satunya putra Shen tua. Jangan samakan dengan teman-teman miskinmu itu. Sekalipun ada 100 orang di depan Shen Muda, tetap saja mereka tak ada artinya. Untuk apa coba? Cuma bisa temani si pincang makan kotoran bareng. Sekarang kalian ketawa sepuasnya. Tunggu orang-orangku datang, jangan bilang ketawa, nangis aja susah. Nangis aja gak bisa. Lumpuh, kamu pinter banget omong besar. Jujur deh, aku sampai angkat topi sama kamu. 2 menit. Kuka. Hari ini, aku gak mood denger omong kosongmu. Kalian tahu kenapa aku blokir sinyal desa ini? Buat satu alasan, biar aku bisa bebas. Hari ini, siapa gak mau tanda tangan? Potong tangannya. Kalau ada yang berani halangin pembongkaran. Bunuh 1 menit. Baik. Saya kasih kamu 1 menit. Setelah 1 menit, habisi dia untukku. Mau habisi siapa? Pak Hau. Halo Pak Hu. Grup Siangong menangani. Orang tidak berkepentingan keluar. Pak Hu langsung inspeksi sendiri. Ini berarti pengakuan terhadap pekerjaanmu. Sepertinya posisi General Manager cabang Yizhou. hanya cocok untukmu. Nanti kalau saya sukses, pasti saya bawa kamu juga ikut naik. Pak Hu, Anda datang untuk inspeksi. Kenapa tidak memberitahu saya? Saya bisa jemput. Penggusuran desa Li dikelola Direktur Shen? Ah benar, sebelumnya dikelola ayah saya. Sekarang semuanya diserahkan ke saya. Direktur Hu, Anda datang tepat. Hari ini cocok untuk penggusuran desa Li. Meskipun ada sedikit masalah di tengah jalan, tapi saya jamin sebelum jam 12, penggusuran selesai dengan lancar. Semua manajer dari cabang grup Xiangong Yingzhou sudah datang. Kalian orang jujur, cepat tanda tangan. Hari ini, meskipun dia datang, bahkan kalau orang penting dari grup Xiangong datang, eksekutif senior datang, perjanjian ini tetap tidak bisa ditandatangani. Lumpuh, cepat tanda tangan dan pergi. Kamu bilang apa? Direktur Hu, Anda mungkin belum tahu, penggusuran desa Li terhalang justru karena orang jenius ini. Dia memprovokasi warga desa menaikkan kompensasi pembongkaran massal dan merugikan kepentingan grup Xiangong. Dia jenius? Kalau dia jenius, aku apa? Bos Hu, semua orang di Yingzhou tahu siapa Anda. Anda adalah langit Yingzhou. Membandingkan jenius ini, ITU benar-benar penginan bagi Anda. jenius, setelah urusanku selesai, aku akan membereskanmu. Lebih bodoh daripada keledai.
Orang-orangku akan segera datang ke sini. Bukan cuma kamu, keluargamu juga kena masalah. Kalau Dewa Langit datang, dia tetap tidak bisa menyelamatkanmu. Itu sudah pasti. Jenius, masih ngoceh? Kapan giliranmu bicara? Hu King Er, kasih tahu dia, siapa aku. Bilang ke dia siapa aku. Si lumpuh ini berani langsung sebut nama Pak Hu. Ini sama saja nggak hormat sama Pak Hu. Benar-benar nekat. Bagus, kamu nggak hanya mengancam aku, tapi juga menghina Pak Hu. Jangan bilang ngancurin kamu. Hancurin keluargamu sekalipun itu wajar. Shen Sun Huan, ayahmu pintar, tapi kok bisa melahirkan kamu, si bodoh ini? Pak Hu, APA maksud Anda? Anda kepala divisi Xian Gong Group di Ingzhou. Menghina Xian Gong Group sama saja menghina anak jenius Dia. Pak Hau. Maksudnya APA ini? Pak Hu Anda salah paham. Tuan Shen sedang membantu Anda. Membantu saya apa? Membantu saya mati? Kalian tahu dia itu siapa? Orang lumpuh, katakan, sebenarnya, kamu ini siapa? Manajer cabang Yingzhou Group Xian Gong, Hu King Er, hormat kepada Presiden Grup Xian Gong. Dia penjaga keamanan, kaya dan tampan seperti apa, mana mungkin dia presiden grup Xian Gong. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ibu dari anakku. Saya tidak salah dengar. Pak Hu bilang menantu adalah presiden grup Xian Gong. Pak Hu adalah penanggung jawab cabang Yingzhou Group Xian Gong. Kata-katanya pasti benar. Qian Qiu adalah presiden direktur. Presiden direktur lumpuh 6 tahun, Nyonya merawatnya setia. Hu King Er mewakili karyawan Xian Gong Group. Terima kasih, Nyonya. Hu, jangan begini. Di hati, lama saya anggap dia suami. Merawatnya Adalah kewajiban saya. Suening, kita selamanya adalah keluarga, takkan pernah berpisah. Suening. Saluran energi saya rusak, tidak bisa menggunakan kekuatan dalam. Saya akan telepon ayah. Penyakitmu pasti sembuh total. Selamat menyambut Dewa Agung. Menantuku menderita kanker paru-paru stadium akhir, aku ke sana. Aku akan segera tiba. Anak nakal, akhirnya kamu melakukan sesuatu yang membuatku sangat senang. Menantu sehebat ini sulit ditemukan. Menant tu perrompu en bijac Sepertine. Benar-benar langka. Tunggu sampai urusanku selesai, aku akan menyembuhkan penyakitnya dan menikah megah. Dewa Agung, pernikahan tuan muda ini seperti pernikahan kerajaan. Mohon beri otoritas. Serahkan pada bawahan untuk mengurusnya. Baik, lakukanlah seperti itu. Selamat jalan, Dewa Agung. Gubernur Provinsi, pernikahan tuan muda sudah Anda urus. Kalau Dewa Guru senang, Anda mungkin diangkat jadi kapten pengawal pribadi tuan muda. Saat itu, saya akan berbicara baik-baik tentang Anda di depan tuan muda. Anda bisa naik pangkat 2 tingkat. Sampai posisi seperti saya, bukankah cuma soal satu kata saja? Terima kasih, Gubernur Provinsi. Hu King Er, barang tanda yang disuruh Tuan Lei 6 tahun lalu, Anda bawa? Lapor Tuan Luo, sudah dibawa. Tuan Lei akan segera... 6 tahun lalu, saya siapkan hadiah pernikahan untuk Suening, tapi terhalang masalah. Hari ini, saya melengkapinya. Ini. Serahkan hadiah pernikahannya. Kartu Xiangong, setara grup Xiangong. Selama grup Xiangong mampu. Semua bisa digeser, termasuk jet pribadi. Kartu Xian Gong. Selama ini kupikir itu cuma mitos. Ternyata benar-benar ada. Setara dengan grup Xian Gong. Kartu ini, kekayaan yang tak terbayangkan. Perintah Xiangong dari Batu Giok Hijau Kaisar memberi Anda hak istimewa grup Xiangong Global. Hadiah lamarannya terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ayah, ini kartu Xiangong. Kalian menjual rumah demi mengobatiku. Kalian pantas menerimanya. Maka tidak ada yang pantas menerimanya. Ini. Ibu, ini perintah Xiangong. Aku berjanji pada Suening. Ini soal kepercayaan, kalian harus menerima. Ayah, Ibu, grup Asgard didirikan untuk memberikan manfaat bagi semua orang, bukan sekadar mencari untung. Perjanjian ini, nanti aku akan suruh orang untuk mengubahnya.
Aku sudah bilang, hari ini bukan hanya kau yang mati, bahkan keluargamu juga akan terlibat masalah. Aku salah, aku mohon, ampunilah aku. Apa yang aku, Luo, Akan aku tepati. hari ini, bahkan Raja Langit tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tuan Luo. Ayah, ibu, tolong aku. Ayah, ibu, tolong aku. Dasar bodoh, berani menyinggung Tuan Luo. Tidak hanya menghancurkan diri sendiri, juga menyeret kami, Song Lili. Ayah, aku satu-satunya anak laki-laki. Ayah harus menyelamatkan. Ayahmu seperti patung lumpur di sungai, tidak bisa selamat atau menjaga dirinya sendiri. Apalagi mau melindungimu. Kamu orang jahat, menghina putriku dan ingin menghancurkan. Di mana keberanianmu tadi? Ini pantas untukmu, sudah seharusnya. Tuan Luo, demi aku yang bekerja di cabang Yuzhou Palace, tolong tunjukkan belas kasih, lepaskan kami. Diam, berani bicara kontribusi untuk perusahaan? 6 tahun ini, berapa banyak yang kamu gelapkan? Tuan Luo, kami salah. Beri kesempatan memperbaiki. Dia yang memprovokasi anakku. Orang-orang, seret dia keluar dan habisi dia. Ya, benar, dia. Bukan aku. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Bukan aku. Aku tidak bersalah. Kalian pikir dengan menemukan kambing hitam, masalah ini bisa selesai? Jika aku bukan Presiden Grup Istana Dewa, seluruh keluargaku pasti sudah diracun oleh kalian, termasuk rakyat di sini. Berapa banyak yang telah kalian tipu dan sakiti? Anakmu, Shen Sun Huan, merobohkan desa keluarga Li dengan kompensasi 10 juta. Kalau tidak setuju, malah membunuh orang. Selama ini, berapa banyak rakyat kecil yang sudah kalian tindas? Chuan Liu, Apakah tidak ada kesempatan benarkah tidak ada berani melawan Tuan Luo? Mau mari? Jawab pertanyaanku. orang-orang jujur diperlakukan begitu karena mereka pantas menerimanya. Siapa suruh mereka tidak kaya dan berkuasa? Orang jujur tertindas dan disakiti layak menderita. Tanpa kuasa, tanpa harta, tidak ada nilainya. Jimata kami, kum kilata. Lebih buruk dari anjing. Pantas saja. Kamu bilang mereka pantas, tapi menurutku yang paling pantas itu kalian. Huking Air, habisi mereka. Ajar mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani. Luo Qianqiu, jangan pikir karena kamu presiden grup Xiangong, kamu bisa bertindak semaumu. Selalu ada orang yang tidak bisa kamu lawan. Aku tidak bisa melawan. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bisa dilawan oleh Luo Qianqiu. Lili, telepon Gubernur Luo Qianqiu. Kamu sudah keterlaluan. Grup Xiangong kuat dan kaya, tapi kamu tetap seorang pengusaha. Lu Tengda adalah mantan pengawal pribadi Xianzun. Salah satu dari 12 pengawal. Sekarang dia adalah wakil gubernur Provinsi Huian. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? Kami menghormatimu, Xianzun. Apa? Berani mereka mengganggumu? Tenang saja. Aku akan menjadi kapten pengawal pribadi Tuan Muda. Siapapun yang berani mengganggumu, termasuk di kota Yingzhou, bahkan seluruh Huaxia, akan aku hancurkan hingga tidak bersisa. Ada masalah dengan kakak sepupuku, Lia itu. Setelah urusan pernikahan Tuan Muda selesai, aku ke sana. Baik, di kota Yingzhou, siapa yang berani menyentuh keluarga Kapten Lu, akan langsung dihukum mati. Ayah, Xianzun 4 Samudra berperan penting. Tanpanya, Daxia tidak ada. Posisinya di atas Raja Negara. 12 penjaga ini apa? 12 penjaga orang kepercayaan Tuan Dewa. Status Mereka Luar Biasa, Empire Setingkat 2. Setelah pensiun, mereka jadi wakil gubernur provinsi. 5 tahun kemudian, Mereka akan menjadi pejabat tinggi. Sayang, itu cerita masa lalu. Sepupumu sekarang jadi kapten penjaga pribadi Tuan Muda. Hanya tinggal tunggu waktu saja. Penjaga anak Dewa 4 Samudra. Betul, Dewa 4 Samudra hanya punya satu anak dan sangat memanjakannya. Kapten penjaga pribadi anaknya. Statusnya setara kapten pengawal Dewa Abadi. Jangan bicara gubernur provinsi, wakil pemimpin negara pun harus berlutut. Santai, tenang aja. Orang sombong. Kamu tadi sombong. Paman saya segera jadi kapten pasukan pengawal pribadi, didukung langsung oleh Dewa Abadi 4 Lautan. Kamu sama sekali bukan apa-apa. Di depannya, kamu bahkan kalah sama debu. Qianqiu, jangan melawan pejabat. Pamannya kepercayaan Dewa 4 Lautan, kita nggak bisa cari masalah. Aku adalah CEO Grup Istana Abadi.
Di dunia ini, nggak ada seorang pun yang aku takuti. CEO Grup Istana Abadi? Kamu nggak takut apapun? Punya uang lalu merasa hebat? Kasih tahu kamu ya, di dunia ini kekuasaan selamanya lebih besar dari uang. Di depan pamanku, kamu seperti domba gemuk siap disembelih. Dan kamu juga. Kamu perempuan jahat. Kamu tidak akan lepas dari tanganku. Hooking Air, tampar dia. Ayo, lakukan kalau berani. Pamanku gubernur provinsi, bakal jadi kapten pasukan pengawal. Jangan sentuh aku. Aku pastikan bakal kalah telak. Liu, kamu cari mati. Tampar dia. Lu Okyangkyu, pamangku tiba. Aku akan menghabisi keluargamu, dan kamu akan kusiksa dan kuhancurkan. Jadi, kapten pengawal pribadi Tuan Muda adalah yang kalian andalkan. Dia Lu Tingda. Bagiku, dia tidak lebih dari seekor anjing. Tidak, bahkan lebih rendah dari anjing. Berani menghina gubernur provinsi Lu lebih rendah dari anjing. Kau ini benar-benar bosan hidup. Xun Liang, wakil komandan distrik militer Yingzhou. Berani menghina gubernur provinsi Lu lebih rendah dari anjing. Kau ini benar-benar bosan hidup. Wakil komandan, kenapa datang ke sini? Gubernur provinsi Lu mematuhi perintah dewa, mempersiapkan pernikahan Tuan Muda. Saya ditugaskan menangani orang-orang tidak. Wakil komandan datang di saat yang tepat. Pria jahat ini, dengan ngotot karena dia adalah CEO grup Istana Surgawi, membuat anakku menjadi seperti ini. Tolong bela kami. Benar sekali. Dia bilang akan membantai keluarga saya. Tak ada yang bisa melindungi kami. Ini sewenang-wenang. Bukan hanya memukul kerabat gubernur Lu, tapi berani mengejeknya. Orang jahat, kamu benar-benar cari mati. Komandan Shi, sebagai pejabat tertinggi di kota Yingzhou, bedakan mana yang benar dan salah, serta bela rakyat. Keluarga Shen menyalahgunakan kekuasaan, menipu orang. Di sini bukan giliranmu bicara. Apa yang saya katakan, itu yang berlaku. Cantik tapi nggak tahu tata krama. Kalau kamu ngomong lagi, aku akan tarik kamu ke kamar. Dan mengajarmu baik-baik. Kamu. Si Yun Liang, berhenti sebelum terlambat. Jangan ikut Lu Tengda ke jalan buntu, meskipun Buddha datang hari ini. Sulit untuk menyelamatkan. Hahaha, bocah. Lu provinsial gubernur segera dilantik. Kapten tim pengawal Tuan Muda. Jangan bilang meskipun itu adalah membunuh 100 orang. hanya masalah ucapan. Aku tidak ikut menaikkan karirnya. Apa aku harus ikut kamu ke neraka? Lu Okyangkyu, sadar diri. Serahkan grup kepada kami, lalu sujud dan minta maaf. Aku maafkan kamu. Berlutut dan minta ampun. Hari ini memang ada yang harus berlutut dan minta ampun, tapi bukan aku. Hari ini, meskipun kalian minta ampun, kesempatan kalian sudah habis. Kalau kamu begitu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kamu tahu siapa ayah dari Tuan Luo? Camus t'a eu siapa ayah Tuan Luo? Omong kosong. Dia penipu, dan ayahnya juga bukan orang baik. Kamu manajer cabang grup Istana Dewa. Di zaman kuno Tiongkok, Lebih licik dari orang jujur. Berani Meloto? Cari mati? Si Yun Liang, seangkuh apapun, nanti kamu akan menangis. Apa kamu tahu martabat Tuan Luo? Tinggi apanya? Dia CEO perusahaan besar. Dibanding pemimpin pengawal Tuan Muda, dia tak ada apa-apanya. Membandingkan gubernur Lu menghina gubernur Lu. Aku, Si Yun Liang, wakil komandan. Adalah sosok yang gak bisa dicapai. Membunuhmu sama saja seperti membunuh babi, gak bedanya. Si Yun Liang, aku ingin menghukum keluarga Shen Sun Huan. Sekarang aku juga tidak keberatan menghukum satu orang lagi. Kamu ngomong siap. Ada orang kedua yang makan? Aku sekarang akan meremukanmu. pengawal Lei, saya menyelidiki hubungan keluarga Shen. Pendukungnya mantan Wakil Gubernur Provinsi Hui'an. Lu Tengda. Baik, aku mengerti. Seorang sampah yang telah dipecat dari pengawal pribadi, seorang wakil gubernur kecil. Membahayakan Tuan Muda, mengacaukan fondasi negara, dihukum mati terlalu ringan. Tuan Muda hilang 6 tahun. Tidak boleh ada kesalahan lagi. Jika tidak, aku dan semua petinggi militer Hui'an hanya bisa menebusnya dengan kematian. Komandan Si menangani urusan, orang luar dilarang masuk. Menghalangi pengawal pribadi dewa. Apa bosan hidup? Pengawal pribadi dewa. Jangan tembak, kalau tidak, tidak seru. Apa maksud Tuan Shen? Sejujurnya, aku tertarik pada wanita jahat ini. Aku akan membuatnya menyesal telah melawanku. Baiklah, Tuan Shen sudah bicara. Aku menurut. Tangkap dia. Coba saja siapa yang berani. Qian Qiu. Barusan kamu bilang belum pulih, kok sekarang? Tenang, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Kamu jangan kenapa-napa ya, Nian-Nian dan ayah ibu bergantung padamu. Apa kalian tuli? Ajardia.
Berani-beraninya kau ganggu anak perempuan. Aku akan melawanmu sampai akhir. Ayah, Orang jahat. Qian Qiu, jangan terus gunakan energimu. Kalau begini terus, kamu benar-benar akan mati. Kalau mau bunuh, bunuh. Baik, aku kabulkan permintaanmu. Yangan. Cari mati. Perji. Ini kesalahanku, pantas mati gagal melindungimu. Sekarang bukan waktunya untuk minta maaf. Berani-beraninya menembak di wilayahku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa aku sebenarnya. Lei Zengyi, beritahu dia siapa dirimu. Komandan distrik kecil, bagiku, itu tak berarti apa-apa. Aku pengawal pribadi Dewa Abadi. Apa? Dia pengawal pribadi Dewa Abadi? Tidak mungkin. Aku tahu dia orang nomor 2 di Istana Abadi. Mengapa dia pengawal pribadi Dewa Abadi? Bodoh, sudah diambang kematian tapi masih tidak tahu. Aku ingin memberimu kematian cepat, tapi kau berani menyentuh wanitaku. Akan kubuat kau lebih baik mati daripada hidup. Hei Luo, meskipun ada pengawal dewa di sisimu, pendukungku adalah gubernur provinsi Lu. Posisi tuan muda di hati dewa. Bobot Kapten Pengawal Tuan Muda. Habisi dia. CEO grup Istana Surga, hanya pedagang tanpa martabat. Pengawal pribadi dewa tunduk padamu. Sebenarnya, siapa kau? Lei Zengyi, suruh dia diam. Hei Luo, gubernur provinsi Lu akan segera datang. Jika kau tidak berhenti, dia akan membasmi keluarga. Terlalu berisik. Bawa pergi. Urusannya nanti diselesaikan. Bawa Perji. Shen Sun Huan. Sekarang giliranmu. Aku beritahu, paman kecilku Kapten Pengawal Tuan Muda. Dia segera datang. Melawan aku berarti melawan dia. Jangan carry masalah. Son bon Camus. Jangan bilang Lu tenda kapten pengawal tuan muda. Bahkan kalau dia memang kapten sekarang. Di depan Tuan Luo, dia seperti anjing menggonggong minta belas. Luo Qian Qiu, berani menyuruh orang memukul anakku? Diam. Aku kasih tahu, hari ini aku bukan cuma mau memukul dia, tapi juga membunuh dia. Bahkan membunuh kalian semua. Hari ini, Buddha tidak bisa menyelamatkan kalian. Luo Qiangqiu. Cotter la lu sont bons. Tunggu sampai sepupuku datang, lihat apakah dia bisa sombong. Tunggu sampai pamanku datang. Aku akan memaksa. Dan kalian semua, berlutut untuk minta maaf padaku. Kalian harus berlutut dan minta maaf. Lei Zengyi, mulai hari ini, biarkan keluarga Song mereka. Dan keluarga Shen mereka, lenyap dari Yingzhou. Siap. Buka mulut langsung ingin menghancurkan dua keluarga. Sombong sekali. Buka mulut ingin menghancurkan dua keluarga. Sombong sekali. Kakak si pupu, qui n'a pas baru daton, c'est dit quitte l'agi, yami suda dibunu oleh Luo Qian Qiu. Dibunuh. Benar, paman sepupu. Lihat dia memukuli kami. Ini bukan memukuli, ini mempermalukan Anda juga. Kakak sepupu. Luo Qian Qiu ingin menghancurkan keluarga Shen dan Song. Sangat. Betapa sombongnya. Gubernur Lu datang. Mungkin Qian Qiu punya cara, kan? Dia selalu bicara serius, harus punya cara. Cara apa? Paman saya adalah gubernur provinsi Huiyan, dan segera saja. Kapten tim pengawal pribadi. Pemuda lumpuh ini bukan apa-apa dibandingkan paman saya. Pria jahat, diamlah. Suruh saya diam, kalian pikir, karena dia adalah presiden grup Xianshan, kalian jadi hebat? Tetap bisa diinjak mati oleh paman saya. Saat itu, kalian semua akan hancur. Masih ingin seperti sekarang? Jadi orang miskin? Itu mimpi. Presiden grup Xianshan, anak muda, jangan berpikir kalau kamu punya sedikit uang bau. Hanya melakukan sesuka hati. Di depan kekuasaan mutlak. Hal itu sama sekali tidak ada artinya. Kau pendukung mereka, mantan pengawal pribadi Resi Agung, ini wakil gubernur provinsi Huian. Lu tenda. Sebentar lagi, aku punya identitas baru, kapten pasukan pengawal tuan muda. Di sini, aku adalah raja. Aku adalah langit. Lutanda. Berani sekali kau. Melaron Menyakiti Rakia atau Bertindak Semnamna. Sebagai mantan pengawal pribadi Resi Agung, kau mengkhianati kepercayaan. Sebagai wakil gubernur, kau telah mengecewakan amanat sang raja. Eba Sekaliko, siapa kau ini? Berani menjelekkan nama sang resi dan sang raja. Bahkan kalau kau dibunuh, masih terlalu ringan. Lu tenda, kamu cari mati. Kamu tidak tahu diri, gubernur provinsi. Mangilas mu semuda semu.
Sama mudahnya. Mereka siapa? Paman, mereka adalah istrinya Luo Qianqiu, Xia Suening, dan mertuanya Liu Wanhua. Benar, yang muda ini, tubuhnya bagus, wajahnya cantik. Kalau mereka nurut. Bisa mempertimbangkan melepaskan mereka. Paman. Bagaimana caranya jadi nurut? Tentu saja harus dengarkan kamu. Bukannya kamu sudah lama suka dia? Paman benar. Wanita jahat ini. Benar-benar tidak tahu diri, kalau tidak, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Lutenda, aku bersumpah hari ini akan mencabik dirimu hingga hancur. Kamu pengurus di grup kerajaan dewa, menendangmu sampai mati sama dengan menendang orang biasa. Tapi sebelum itu, aku akan membunuh semua orang di sekitarmu, satu persatu. Lutenda, kamu percaya tidak kalau hari ini aku akan menguliti dirimu? Sebelum kamu menguliti aku, sebaiknya kamu pikirkan dulu keselamatan keluargamu. Pergila mati. Conley. Berapa lama sampai desa keluarga Li? Sekitar 10 menit. Lambat sedikit. Mayu Penu. Dalam 5 menit harus sampai. Siap. Barusan kan sombong banget, bahkan nunjukin kartu penjaga pribadinya sang dewa. Kok lemah banget sih? Dia pasti. Njibul. Kalau dia penjaga pribadi sang dewa, kenapa dia nggak kenal aku? Walau dia penjaga pribadi sang dewa, lihat aku saja harus panggil senior dulu. Menyamar jadi penjaga pribadi sang dewa kejahatan besar yang bisa membinasakan 9 generasi keluarga. Orang yang tadi percaya sang dewa bakal dipecat. Jabatan gubernur daerah diberikan karena sang dewa menghormati kamu. Sekarang, aku rasa keputusan ayahku benar banget. Orang lumpuh, 2 orangmu dihajar habis oleh paman jauhku. Kamu masih berani pura-pura? Aku akan segera mengirimmu ke neraka, tapi aku bisa kasih kamu satu kesempatan. Buat mereka nurut semua, bikin aku senang, mungkin aku bakal kasih kamu 1 nyawa. Lutenda, hari ini aku akan buat kamu bayar atas perbuatanmu. Aku akan habisi kamu. Orang jahat, matilah kau. Paman jauh bilang, wanita jahat ini kena kanker paru-paru stadium akhir, nggak lama lagi mati. Kamu tendang dia, aku mau main apa kalau begitu? Kelihatannya dia memang sakit parah banget. Yah, nggak perlu buru-buru sekarang. Nak, bagaimana kabarmu? Tuan muda dalam bahaya, cepat ke sini. Wah, panggil bantuan, aku penasaran orang macam apa yang bakal datang. Jangan nanti pas lihat sepupuku, kalian takut sampai jatuh jungkir balik dan gak bisa berdiri lagi. Tunggu sampai tuan besar datang, kamu bakal nangis. Hei, lumpuh, bapakmu mau datang. Aku yakin di hatimu berharap dia bisa menyelamatkan situasi. Mikir dia bisa bantu dan mengubah keadaan. Dia bukan hanya bisa mengubah keadaan, tapi juga menguasai segalanya. Saat itu, kalian minta ampun pun sudah terlambat. Udah gak ada waktu lagi buat nyesel. Tuan muda dalam bahaya, cepat kemari. Ada orang tidak takut melawan langit. Seluruh keluarga tidak bisa masuk siklus reinkarnasi. Disiksa jiwa selama 1000 tahun. Dasar bodoh, orang-orang ini berani menyakiti tuan muda. Aku akan membuat seluruh kota Yingzhou mandi darah. Sampaikan perintahku, semua pasukan siapkan diri, peluru dimuat. Mulai sekarang, semua akses kota Yingzhou diblokir. Siap. Orang lumpuh, sepupuku Gubernur Huian. Jangan bilang ayahmu datang. Meski leluhurmu muncul, akan kuhabisi. Suruh aku berlutut? Baiklah. Baiklah. Sekarang tiarap dan jilat sepatu saya sampai bersih. Kalau tidak, keluarga kamu akan musnah. Dasar penjahat. Cepat lakukan. Saya mempersiapkan pernikahan tuan muda. Jika terlambat, kalian semua akan mati. Bodoh. Aku akan membuat kalian tidak bisa bereinkarnasi dan menderita ribuan tahun. Paman. Orang lumpuh ini mulutnya keras kepala ya. Nanti kalau keluarganya musnah, aku ingin lihat apakah dia masih bisa sekeras ini. Lutengda. Kamu membuat tuan muda berlutut dan menghina nona muda. Tautida. Tuan Yang Maksud. Siapa dia? Di mataku, dia cuma seorang manusia. Ayahnya, paling-paling ya cuma orang baik saja. Ayahku akan datang. Kamu mungkin nyesel. Ayahku.
Kamu kenal? Yang aku kenal banyak, tapi manusia, jujur aja, aku susah banget bedain. Sepupu, orang lumpuh ini udah di ujung tanduk, masih aja sok bikin misteri. Kok dia berani banget, ya? Dia masih bikin kita menderita selama ribuan tahun. Jangan-jangan, ayahnya itu si empat lautan yang jadi Dewa Agung? Dewa Agung Empat Lautan? Tangerine. Waduh, aku takut banget nih, sumpah. Hei Luosha, kalau kamu ini benar pangeran, aku, Lu Tengda, rela sujud sampai panggil kamu leluhur deh. Sayangnya, kamu itu cuma manusia biasa. Kamu panggil aku leluhur, aku malah merasa jijik. Terakhir kali aku kasih kamu kesempatan. Sekarang, sujud di tanah dan jilat bersih sepatuku. Kalau tidak, Aku pastikan keluargamu semuanya habis. kasih kesempatan terakhir. Sekarang berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, nanti kamu bakal menyesal, tapi sudah terlambat. Lu Tengda, aku bersumpah dengan darahku. Aku pasti akan memusnahkan seluruh keluargamu. Suening, maafkan aku. Seumur hidup ini, aku membuatmu menderita terlalu banyak. Di kehidupan berikutnya, aku akan menggantinya. Guru abadi telah tiba. Yang mulia dewa telah tiba. Yang mulia. Kenapa Dewa Laut Empat datang? Dan juga Raja? Satu adalah keberadaan yang luar biasa. Satu lagi adalah raja. Kita harus sangat hati-hati. Siapapun yang kita singgung, bencana besar pasti datang. Benar, kita harus sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. En bas Membri Orma Kepada Yang Mulia Dewa, dan Menyapa Yang Mulia Raja. Bawa ayah dan ibu masuk ke dalam rumah untuk berlindung. Aku akan menemanimu. Biar ayah dan ibu dulu yang membawa dua orang yang terluka ini ke dalam. Dewa Agung. Anda Oranter Orma, qui n'a pas d'attente que Sini. Apa yang ingin dilakukan Dewa Agung, tidak perlu melapor padamu. Bawahan salah, bukankah Anda di sini untuk memimpin pernikahan pangeran muda? Kenapa datang ke sini? Dewa Agung, ada anak sial menggertak kerabat saya. Jadi Bawaan. Datang untuk menyelesaikannya. Siapa anak sial itu? Dia, tuh. Bodo. Dewa Agung sudah tiba. Kenapa belum berlutut menyambut? Lumpuh. Hormat pada Dewa Agung. Kalau bukan karena Dewa Agung menghormati paman kami. Tidak bisa melihat wajah Tuan Dewa, mati di tangannya sudah beruntung. Itu seperti keberuntungan yang turun dari Lumpuh, sekarang kamu sadarkan bahwa sepupuku adalah seseorang yang tidak bisa kau jangkau? Aku pikir yang harus berlutut adalah kalian semua. hal bodoh berani di depan Tuan Dewa dan Raja. Masih berani buat masalah? Kamu tidak takut keluargamu dimusnahkan? Baru ingat, kamu sudah bawa ayahmu sendiri ke sini. Jujur saja, dia orang baik. Meski dia raja, tetap tegakkan leher menunggu mati. Cari mati. Kenapa kamu begitu yakin bahwa Dewa Empat Lautan datang untuk membantumu? Dan bukan untuk membantuku? Dewa sosok suci, tidak terikat dunia, uang, di matanya. Hanyalah seperti tanah, kamu, seorang baik hati dengan sedikit uang. Tidak akan menarik perhatian dewa sama sekali. Orang lumpuh, sampai sekarang kamu masih belum paham posisimu sendiri. Di zaman kuno, kamu adalah bangsawan. Dan paman kami adalah pejabat. Dewa dan Raja sangat jelas datang untuk mendukung pamanku. Dewa, bocah sial bermargalok itu memang mengotori pemandangan. Bawaan. Buadia le nia sebentar lagi. Sepertinya yang harus menghilang itu kamu, sekarang juga. Masih keras kepala, lihat saja, mulutmu lebih keras atau kepalan tanganku. Berhenti. Dia siapa? Keponakanku, Shen Sun Huan. Dia cerdas. Urusan pernikahan tuan muda. Aku mohon tugas untuknya jadi pembawa acara. Pembawa acara harus menulis skrip. Jadi sekarang, buatkan rancangan katanya. Terima kasih, Tuan. Siapa nama Tuan muda dan istrinya? Aku bermarga Luo. Anak lelakiku tentu juga bermarga Luo. Marga Luo. Tuan, boleh aku tahu nama lengkap tuan muda? Kianqi. Luo. Luo Qianqiu. Tuan muda. Luo Qianqiu itu putra Dewa Abadi, bagaimana mungkin?
Sekarang harus bagaimana? Dewa Abadi, apa Anda tidak salah lihat? Dasar jahat. Dulu kelakuanmu buruk, Dewa Abadi sudah memaafkanmu, cuma menyuruhmu mundur. Tapi sekarang kau malah seenaknya, bahkan berani mengganggu Tuan Muda. Dewa Abadi, Seya Tidak Tahu Dia Tuan Muda. Tolomberi Seya Kezempatan Lagi. Naskahmu sudah sampai mana? Tidak mungkin. Luo Qiangqiu. Bagaimana mungkin dia adalah putra kaisar? Diam. Kalian berdua, makhluk yang bahkan tidak layak disebut manusia, berani menindas Tuan Muda dan keluarganya. Kalau kalian ingin mati, aku akan mengabulkannya. Tuan Muda, ini salahku. Aku buta dan tidak mengenali identitasmu. Aku mohon, ampuni nyawaku ini. Ampuni nyawaku, kumohon. Tuan Muda Luo. Aku memang salah lihat. Terserah mau pukul aku, mohon. Tolong maafkan aku ya. Kamu benar-benar sadar kesalahanmu. Aku benar-benar sadar kesalahanku. Masih ingatkah kamu, apa yang pernah kamu katakan, lakukan, dan apa yang aku katakan? Apakah kamu masih ingat apa yang pernah kamu katakan, lakukan, dan apa yang aku katakan? Aku pernah bilang, bukan hanya kamu yang harus mati, mereka semua juga harus mati. Mulai hari ini, Keluarga Shen dan keluarga Song akan lenyap dari sini selamanya. Kumohon ampuni kami salah. biarkan aku pergi. Kalian jahat, sekarang takut? Waktu menindas rakyat, tidak terpikir hari seperti ini, kan? Pantas saja. Benar sekali, kalian memang pantas mendapatkan balasan. Ayo, tangkap mereka. Tunggu sebentar. Ayah. Aku bersumpah dengan darah, mereka tak akan bisa masuk siklus reinkarnasi. Aku akan buat hidup mereka lebih buruk dari kematian. Mati lebih baik daripada hidup. Baiklah. Tuan Dewa, beri aku kematian cepat. Kalau masih banyak bicara, Tuanku, akan membuat keluargamu menemanimu, agar kamu tidak kesepian. Semua karena kamu, tanpamu, aku tak akan kesini atau tersiksa ribuan tahun. Nona, kamu berhati baik, kumohon ampunilah aku tidak bersalah. Tidak bermaksud melukaimu, mohon bicara ke Tuan Muda, mintakan belas kasihan, biarkan kami hidup. Berhati baik satu hal, tapi aku bukan bodoh. Saat menghina kami, apa pernah memikirkan memberi kami kesempatan? Beberapa orang bisa dimaafkan, tapi ada yang tidak. Benar, orang seperti kalian memang pantas mati. Ayo, tangkap mereka semua dan tunggu pengadilan. Pak, 6 tahun yang lalu, saya sudah siap dengan hantaran untuk menikahi Suening. Tapi ada insiden tak terduga. Selama bertahun-tahun, Suening yang selalu merawat saya. Itu hutang saya padanya. Hutang kepada keluarganya. Sembuh sendiri dalam 1 bulan. Pak, mari masuk dan bicara. Bec. Pak, Bu, tubuh saya tidak apa-apa kali ini. Berkat ayah Qian Qiu. Terima kasih, Tuan Dewa. Kita keluarga, jangan formal. Di depan kalian, aku bukan Tuan Dewa, aku besan kalian. Kalian jual habis segalanya demi menyembuhkan Qian Qiu. Aku yang harus berterima kasih pada kalian. Nian Nian. Kekek. Nian memang baik sekali. Kakek mau adakan pernikahan untuk ayah dan ibu di desa keluarga Li. Setuju? Setuju. Keluarga kami kecil, undang lebih banyak orang. Ini urusan besar anak-anak kita. Kita bu à pesta bezar, un tuk mereka. Baik, aku setuju. Oke. Aku akan segera memberikan perintah. Besok adalah pernikahan nasional. Lokasinya kita tetapkan di desa keluarga Li. Sayang, akhirnya kita menyambut pernikahan yang megah. Papa dan Mama akhirnya menikah.